Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast GI Talk. Nah, di sesi 2 kali ini bakal ada aku sebagai host Raffi Fauzan dan ada 2 narasumber nih di sini. Boleh perkenalan dong dari Akang yang ini dulu. Boleh, perkenalkan nama saya Dodi Hermawan dari Divisi Edukasi, khususnya staf khusus trading. Halo. Dan ini dengan Kang siapa? Perkenalkan, nama saya Rafli dari Divisi Edukasi sebagai Ketua. Ketua di Divisi Edukasi. Wah, keren banget ya. Nah, jadi kali ini tuh ada pembahasan dari Learn Investment with Galeri Investasi, khususnya dari Divisi Edukasi. Boleh dong dijelasin edukasi dari GI sendiri ini tuh ada kegiatan apa aja sih? Biasanya ngelakuin apa aja gitu sehari-harinya? Boleh dari Kang Raffi dulu deh. Kang Raffi sebagai ketua. Siap. Pertama, di Divisi Edukasi sendiri ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu edukasi mingguan yang dilaksanakan oleh anggota dari Divisi Edukasi setiap hari Sabtu mulai dari jam 9 sampai jam 10. Untuk kegiatan yang kedua itu ada kegiatan edukasi bulanan, mendatangkan narasumber dari luar ataupun dari alumni GI sendiri. Untuk yang ketiga kami juga ada SPM. SPM itu adalah sekolah pasar modal. Itu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. SPM itu terdiri dari dua kali, yaitu ada SPM pertama dan SPM kedua, begitu. Oh gitu ya, jadi kayak kegiatannya tuh banyak difokuskan ke edukasinya gitu kan. Bisa jadi dari alumni, dari yang lain juga ya. Nah untuk dari divisi edukasi ini tuh di periode program kerjanya ada inovasi baru nggak sih? Boleh dari Kang Dodi deh sekarang. Ya, sebenarnya dibilang inovasi sih emang iya ya. Karena dari tahun sebelum-sebelumnya mungkin di divisi sekarang ini akan mengadakan kayak trading bareng gitu Kang. Trabar ya? Wah. Kayak zaman-zaman sekarang kan kebanyakan trabar Waduh, tuh. trabar. Jadi dari divisi edukasi juga akan mengadakan kayak trading bareng. Cuman dari kami menunggu untuk pembuatan RDN dulu gitu. Soalnya kan untuk sekarang RDN-nya tuh jadi belum jadi. Nah nanti untuk kedepannya mohon dari pihak Pintrako segera diproses untuk pembuatan RDN dari GI. Oh gitu ya. Ya. Jadi untuk trading bareng tuh sebagai inovasi tuh jadi harus tunggu dulu RDN-nya jadi gitu. Ya. Apa nggak ada pelatihan sebelumnya gitu? Kayak misalkan dari aplikasi-aplikasi trading yang masih apa namanya tuh, yang masih free trial gitu. Iya. Itu masih ada nggak sih? Iya, kemarin juga kami dari Divisi Edukasi udah mengasih tahu ada aplikasi yaitu RTI Business. Nah, itu tuh di aplikasi tersebut jadi disediain itu uang virtual sebanyak 100 juta. Nah, tapi catatan itu hanya uang virtual loh. Uang virtual 100 jutanya tuh ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau belajar pakai dulu uang virtual sebelum pakai uang asli gitu ya. Nah, takutnya kan kayak kemarin-kemarin isu tuh ada yang loss, ada yang kena FOMO. Nah, sebelum kena FOMO, kena loss kayak gitu, mungkin dari teman-teman edukasi belajar dulu dari pakai uang virtual tersebut di aplikasi RTI Business. Mungkin kayak gitu kan. Oh, itu keren banget ya. Jadi emang sebelumnya kalau misalkan sebelum mulai terjun langsung ke ke sahamnya itu mending jadi pakai trial dulu ya. Betul, buat belajar dulu ya. Iya. Nah, kalau dari divisi edukasi ini tuh belajarnya tuh ngajarinnya tuh kayak gimana sih? Kayak tentang sahamnya atau ada apa gitu selain saham tuh? Boleh deh dari Kang Raffi lagi sekarang. Gitu. Ya, yang kami ajarkan di divisi edukasi untuk seluruh anggota GI. Jadi kami mengajarkan basicnya terlebih dahulu. Mulai dari basic dulu ya. Mulai dari basic seperti apa itu pengertian dari saham, terus bagaimana cara daftar saham gitu, cara membuat RDN seperti itu. Terus juga kami juga ada beberapa materi yang sudah disampaikan gitu, yang sudah terlaksana seperti bagaimana psikologi menjadi trading atau investor. Oh gitu ya. Ya. Terus yang ketiga itu ada analisis fundamental. Ya. Bagaimana cara memilih saham yang benar, yang harganya murah atau yang lagi terdiskon gitu. Kalau teknikal itu ada nggak Kang? Ada teknikal itu ya sudah terlaksana juga, itu di pertemuan keempat.
di situ kita belajar bagaimana menentukan garis support dan resisten suatu saham. Wah, keren banget nih Akang ini tuh pada belajar dari mana sih kok udah bisa keren banget gitu di GI. Kali ini tuh kayak pada masih mahasiswa juga udah bisa ngajarin orang lain kan, berbagi ilmu juga ke orang, itu tuh keren banget sih Kang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Akang ini nih, dari Kang Dodi sama Kang Rafli. Untuk ngajarinnya itu ada sedikit kendala gitu nggak sih? Atau enggak emang udah bisa ngatasin kendala yang ada? Kan kita tuh masih mahasiswa ya, masih sama-sama belajar, siapa tahu kan ada salah ngajarin apa gimana. Itu dari Akang ini tuh ada kendalanya gitu nggak sih? Dari Akang dulu deh. Untuk kendala sendiri ya, mungkin kayak saya juga sama Rafli kan masih sama-sama belajar kan ya. Yeah. Nah mungkin kalau dari kendala itu, yang pertama paling apa ya? Mungkin dari kayak online gitu sih. Kadang kayak kalau misalnya kita ngajar di online tuh kayak gimana ya, kurang seret gitu Kang. Kurang seret ya kalau online, enakan kayak, langsung gitu. Kayak apa ya? Kayak ada pembatas lah gitu istilahnya gitu. Terus untuk kalau misalkan belajar kayak gitu, mungkin untuk teman-teman GI ini yang lain ya bisa tanya-tanya lah sedikit, ataupun lewat PC ataupun lewat grup, silahkan ditanyain aja, jangan malu-malu kayak gitu Kang. Boleh langsung chat ke Kang Dodi sama Kang Rafli. Boleh. Bakal welcome gitu ya buat tanya-tanya juga ya. Iya. Untuk pembelajarannya sendiri sih Akang berdua ini tuh biasanya belajar dari mana gitu? Ya, untuk pembelajaran sendiri saya tuh ya kadang suka baca buku lah, kayak saya rekomendasi ini bukunya Ryan Filbert kalau bisa ya untuk teman-teman. Ryan Filbert ya. Oh iya. Terus ada bukunya siapa ya satu lagi tuh, mungkin dari bukunya Warren Buffett lah, itu buat kayak calon investor tuh, bukan calon trader. Nah kalau misalkan kayak teman-teman GI mau jadi investor, boleh tuh teman-teman GI baca bukunya Warren Buffett kayak gitu. Kalau dari Akang sendiri nih gimana? Ada kendala juga nggak gitu dalam ngajarin itu dari divisi edukasi? Untuk kendala, alhamdulillah lancar gitu. Untuk anggota dari divisi edukasi sendiri, untuk menyampaikan ke anggota yang lain pada saat pelaksanaannya, alhamdulillah lancar. Lancar ya? Ya, hanya kurang ini aja, feedback, respon dari itu ya, respon dari apa? Teman-teman GI-nya gitu. Lebih enak, ya lebih enak kalau ketemu langsung gitu. Jadi enak gitu penyampaian juga. Paling gitu. Oh, lebih jelas penyampaiannya kalau ketemu ya dari Akang berdua sendiri gitu ya. Oh iya sih, emang kalau misalkan kalau ketemu langsung tuh jadinya nyampainya langsung gitu, bisa lihat ekspresinya langsung juga kan. Jadi kayak nggak usah nunggu responnya tuh dari misalkan dari chat gitu kan, itu orang-orang tuh pasti rata-rata kalau di Zoom tuh pada diem gitu kan ya. Betul sekali. Pada malu-malu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, dari Akang ini sendiri udah terjun langsung belum nih ke dalam investasi? Kalau udah, instrumen apa aja gitu yang udah dilakuin sama Akang berdua ini? Boleh dari Kang Rafli ya, Kang Dodi dulu deh lagi sekarang. Oke. Saya sendiri sebenarnya terjun di dunia investasi itu sudah menjajali semua lah. Udah mencoba semua. Udah coba semua? Coba semua. Dari kripto, dari saham, dari forex pun udah. Sudah. Waduh. Gitu. Terus kalau dari Akang sendiri? Untuk apa? Untuk berinvestasi tuh udah masuk instrumen apa aja juga tuh? Udah mulai? Sudah mulai. Pertama mulai dari saya malah berawal dari forex dulu. Dari forex langsung. Ya, waduh. Dari forex mulai dari 2019. Ya, bareng sama masuk GI waktu itu. Oh, jadi gimana tuh? Jadi pas masuk GI itu udah kenal forex duluan apa gimana? Ya, udah kenal forex duluan, baru saham. Baru ke saham, wah ya, kebalik ya. Oke. Terus saya juga mencoba di cryptocurrency. Kripto. Ya, mencoba di situ. Sudah coba juga trading di situ. Saya juga sudah mencoba berinvestasi di peer-to-peer lending. Peer-to-peer ya? Oh iya itu. Ya, itu. Saya juga ingin menambahkan tadi untuk referensi untuk belajar, saya juga membaca buku dari buku Belvin, yaitu judulnya Ilmu Saham. Iya. Belvinmologi. Oh, Belvinmologi. Iya. Oke. Yang profitnya sampai triliunan gitu. Wah, sampai miliaran. Iya, pernah lihat juga ya di Instagramnya. Iya kan viral tuh.
Terus sama ini juga, saya juga baru aja beres baca buku dari namanya Bekti Sutikna. Bekti Sutikna. Iya, Oh, baru Bekti. dengar Mas ya. Bekti Mas Bekti. yang kemarin juara lomba trading yang transaksinya terbanyak. Iya, Oh, sebanyak 2 gitu. triliun. sampai Waduh, 2 triliun. 2 triliun dari Iya. trading saham. Iya. Waduh, Itu sih keren bukan banget itu 2 transaksinya triliun. aja sih, Kak. Transaksinya. Transaksi cuma kan 2 triliun tuh udah termasuk gede banget ya. Pasti Udah gede berapa banget lah. ribu miliar gitu kan. Iya. Ya, untuk judul bukunya yang tadi ya, yaitu namanya Super Scalper. Super Scalper. Iya. Oke. Nanti boleh deh buat teman-teman nanti yang mau mau Iya. mau belajar juga boleh dari belajar di akang-akangnya juga kayak tadi dari buku dari Belvin, dari Bekti, dari Ryan Fielder tuh banyak banget ilmu yang bisa didapetin juga tuh. Nah, boleh tahu nggak sih cara kalian berinvestasi tuh kayak gimana gitu? Kalau saya sendiri, kalau misalkan tujuan saya kan pertama sih ditentuin dulu gitu kan. Jadi tujuannya itu apakah mau jadi scalper ataukah jadi trading yang swing istilahnya ataupun jadi investor gitu. Nah kali ini tuh tiga ini tuh beda-beda gitu kan. Kalau niatnya scalper, jadi mereka tuh hanya trading tuh dalam beberapa hari aja gitu. Nah kalau swing tuh bisa dalam hitungan minggu ataupun bulan gitu. Jadi tergantung momennya kapan bisa taking profit gitu. Terus kapan bisa masuk. Nah gitu. Nah kalau sifatnya kalau kita investor gitu ya. Investor ya. Investor itu ya kita ibaratnya nabung gitu. Kayak ibaratnya nabung aja. Kita beli saham udah tinggal gitu. Saham tinggal aja udah bertahun-tahun udah gitu. lah, Udah, pokoknya intinya ditabung nggak diliatin lagi gitu ya. Udah nggak diliatin lagi lah. Ada contohnya kan yang sukses tuh ada kayak kalau Lo Keng Hong. Nah, itu kan ibaratnya kan sering disebut juga sleeping investing lah. Jadi dia tuh habis beli tinggal terus ditinggal gitu. Udah. Jadi nggak pusing tuh mikirin candle apakah dia tuh mau naik atau mau turun tuh terserah. Itu gitu. namanya investor ya. Nah, jadi kayak gitu Kang. Jadi itu tuh ada planning yang masing-masing tersendiri. Betul Kita tuh sekali. mau jadi trader atau investor kayak gitu ya. Betul. Kalau dari Kang Rafli sendiri nih gimana nih? Untuk cara berinvestasi saya yaitu trading, karena saya orangnya nggak sabaran gitu. Oh trading ya nggak sabaran biar profitnya tuh langsung gitu. Ya gitu, nggak ada istilah nunggu-nunggu gitu. Jadi Kang Rafli sendiri tuh jadi trader gitu ya untuk sekarang gitu. Tapi nggak agresif gitu, nggak setiap hari, cuman setiap ada momentum aja gitu. Setiap ada momentum Jadi kayak ibaratnya tuh kayak swing trading lah Kang. Bisa swing dibilang trade ya. swing trade. Oke, pernah dengar juga tuh swing Iya. trade. Nah, dari cara mengelola uangnya Kang Dodi sama Kang Rafli itu gimana sih sebagai mahasiswa gitu kan? Kalian tuh mahasiswa ya. Iya. Cara ngebagi untuk kepentingan pribadi dengan investasi itu kayak gimana gitu? Cara kelola uangnya. Oke. Untuk saya sendiri ya, sebenarnya udah dijelasin di edukasi kemarin. Cuman untuk saya sendiri itu jadi misalkan dari 100% nih uang mahasiswa kan sebenarnya kan belum punya income gitu ya. Belum punya pemasukan yang tetap gitu, masih ngandelin dari uang orang tua kan. Benar. Nah, jadi misalkan kita dikasih uang per bulan nih dari orang tua 1 juta. Nah, dari 1 juta tersebut, nah jadi kita tuh harus dibagi-bagi nih. Pertama yang barusan Kang Rapi bilang tuh kayak kita tuh harus memenuhi kebutuhan yang sekunder dulu lah, ibarat kebutuhan kita gitu ya. Kebutuhan kita dulu apa misalkan buat makan. Nah, kayak buat biaya beli buku, kayak kita kan masih juga harus beli buku, terus buat biaya kosan ataupun apa. Nah, itu tuh kalian presentasiin dulu. Nah, terus yang sisanya itu kalian juga harus siapin 20% lah, seenggaknya 20% buat investasi gitu. Buat investasi. Jadi 20%-nya tuh dimasukin ke investasi. Nah, ada juga terus yang 10% di sini kalian tuh buat spending lah. Ibaratnya buat kesenangan kalian lah. Misalkan buat nongkrong, kayak mahasiswa kan butuh lah. Berapa persen tadi? 10%. 10%. Dari 1 juta kan kita bisalah jajanin 100.000 gitu ya. 100.000 buat iya ya. nongkrong selama 1 bulan. Ya. Nah, iya jadi kayak gitu Kang. Oke, jadi di setiap itu tuh ada persenannya, porsinya masing-masingnya buat masuk kemananya harus gitu. di manage gitu. Di manage lagi. Kalau Kang Rafli sendiri tuh sama kayak Kang Dodi apa gimana sih? Untuk mengatur keuangan,
saya juga dari misalkan kalau di persentase dari 100 saya juga menyisihkan 20% untuk investasi. 20% ya. Ya. Yang itu saya berinvestasi ke hal yang saya mengerti gitu. Sama saya juga ya. Betul sekali Kang. Jadi investasi itu bukan hanya sekedar di saham, bukan di kripto, bukan juga buat trading forex gitu ya. Nah, investasi itu ada bisa dari leher ke atas gitu kan, buat bener investasi ya. Ilmu gitulah ibaratnya tuh. Kayak tadi ya investasi di buku gitu lah ya. Kayak gitu. Beli buku. Jadi dari leher ke atas tuh maksudnya tuh biar tambah ilmu buat kita diri kita sendiri juga kan ya. Ada perkembangan gitulah kayak gitu. Nah, dari tadi udah ngobrol nih panjang lebar, agak haus nggak Kang? Boleh langsung minum aja kali ya kita. Oke. Makasih Kang ya. Ya. Minum dulu guys. Sponsor boleh masuk. Nggak ada sponsornya nih. Oke, kita lanjut lagi aja kali ya. Nah, dari Akang nih pasti udah pernah nih kan investasi tuh ada untung ada rugi nih. Pasti pernah ngalamin kerugian dong. Rugi paling gede di saham tuh berapa sih dari Akang Dodi sama Kang Rafli? Boleh dari Kang Rafli dulu, tadi Kang Dodi terus ya kan? Boleh dari Kang Rafli dulu deh. Rugi yang pertama yaitu kan saya tadi dari awal bilang dari investasi dari forex dulu. Iya, dari forex dulu ya. Forex bukan investasi sih, lebih ke trading. Trading ya, benar. Kalau di forex saya kerugian pernah sampai margin call, yaitu margin call. Ya, margin call itu jadi modal yang udah kita masukin habis semuanya. Itu margin call namanya. Itu namanya. Oke. Ya, kalau untuk saham gak sebanyak di forex, itu paling cuma 200 gituan. Itu paling gede di saham 200.000. Bukan 200 rupiah di saham. 200 rupiah. Iya, buat ruginya. Kerugiannya. Jadi selama ini tuh profit terus gitu. Rata-rata apa gimana? Kan di tradingin terus sama Kang. Sekarang belum trading lagi sih, paling kecil-kecilan. Itu juga nggak agresif. Cuman kalau ada momentum doang kayak tadi. Oh, jadi kalau dari Akang sendiri tuh kerugiannya paling kecil cuma 200 rupiah. Iya, kalau untuk saham. Rupiah? Iya. 200 rupiah? Serius? Agak kaget soalnya saya sendiri kan udah mulai masuk juga kan ke sini. Jadi 200 rupiah tuh termasuk kecil banget kan? Bisa sih. Iya. Tapi kan nggak sering juga untuk ininya investasi di sahamnya juga. Oke, itu kerugian terbesarnya gitu. Kalau dari Akang sendiri? Untuk kerugian, soalnya saya sendiri pertama di saham ya, saham dulu. Mungkin di saham itu kerugiannya nggak terlalu besar karena kan kalau di saham itu kan ada istilah ARB tuh. ARB ya. Kan? Nah, jadi kalau saham itu kan kalau misalnya udah turunnya 6% atau berapa ya untuk sekarang. Nah, jadi si saham itu kan kena reject tuh. Nah, jadi dari kerugiannya pun nggak terlalu dalam gitu. Nanti besoknya bisa langsung kita jual. Paling kerugiannya tuh paling menyentuh ARB doang gitu. Jadi kerugiannya tuh hampir sampai 6% ya. Untuk saham loh kan. Untuk saham. Nah, kalau berbicara kripto beda lagi. Kalau kripto saya pernah rugi sampai 80%-an. 80% di cryptocurrency. Ya. Waduh, gila itu termasuk gede banget 80%-an. Jadi ibarat kita main 1 juta, kita loss 800.000. 800.000 dari mau profit jadinya rugi 800.000. Iya, begitulah kripto. Jadi kripto tuh karena volatilitasnya tinggi. Kalau misalkan dia naik, ya dia tuh naiknya kayak ibarat itu nggak bisa dibendung lah kalau ibarat naik. Nah, kalau turun juga sama. Nah, kayak gitu. Emang itu juga loss itu kesalahan saya sendiri karena saya nggak pasang stop loss. Gara-gara nggak pasang stop loss. Kesalahannya di situ. Nah, untuk loss di forex seperti Kang Rafli, saya juga pernah nih margin call. Margin call juga di forex. Waduh. Iya. Jadi pernah margin call juga. Kenapa pernah margin call? Karena ya emang kayak gitu. Kita tuh pasang stop loss-nya terlalu jauh. Terlalu jauh tuh biasanya berapa persen nih? Kalau stop loss sendiri tergantung sih ya. Kadang kan kadang di forex itu
untuk presentasinya kan kecil, cuman kan kita kan mainnya pip. Nah, jadi kalau misalnya pipnya udah kelewat terlalu dalam, mungkin kita kena stop loss. Nah kayak gitu. Nah terus kebanyakan kalau di pemain forex itu emang funding besar emang sengaja nyari pada liquidnya. Iya kayak gitu. Jadi sering diturunin secara dadakan gitu, ditaikin secara dadakan juga. Nah kayak gitu. Jadi ibarat pemain besar itu nyari ataupun nargetin orang-orang yang pasang stop loss di area tersebut gitu. Itu termasuk ke bandar juga apa enggak sih? Kurang tahu ya untuk forex. Karena forex itu udah mainnya kan institusi besar kan. Oh, okay. Jadi kan kayak forex sendiri kan kebanyakan dari mata uang asing ya. Ya. Nah kalau dari pihak bandar gimana? Coba kalau misalkan ngerubah harga mata uang asing itu gimana? Oke, itu di Kan next agak lagi susah aja. kan ya? Kita bandar nanti kita ada podcast bandarmologi kali ya. Boleh. Kita dilanjutkan ke bandarmologi aja nanti Nah, jadi kayak gitu. podcast selanjutnya ya. Untuk Nah, forex. kan dari kerugian tadi nih Kang Dodi itu sampai 80% tuh. Iya. Udah gede banget. Gimana sih, ada solusinya nggak sih nanganin kerugiannya gitu? Harus apa gitu kalau udah misalkan kita tuh udah sampai turun 80% kayak gitu, Iya. atau enggak mengalami kerugian tuh, solusi menurut Akang berdua tuh kayak gimana gitu? Untuk solusi sendiri yang saya pakai ya, ini pribadi saya sendiri, saya paling pertama mungkin average down. Kalau misalnya itu di saham ya Kang ya, Di saham. dia saham averaging down, di kripto juga bisa averaging down kayak gitu. Cuman balik lagi, kalau kripto itu dia tuh turunnya sampai berapa, terus ada si bandarnya tuh mau di dam, istilahnya tuh di dam lah, diturun itu istilahnya di dam gitu. Sampai berapa tuh nggak tahu gitu kan. Oh iya benar ya. Iya, bedanya sama saham. Kalau misalkan saham kan di dam ada istilah ARB yang udah tadi di Batas bawah ya ARB itu ya. Kayak gitu Kang. Nah, terus kalau kayak buat di forex itu susah. Susahnya tuh gimana? Nggak bisa di averaging down kan. Soalnya kan kena margin call. Seperti yang Kang Rapili bilang tadi, margin call itu ibaratnya kita tuh naruh dana di situ tuh udah ketarik semua gitu. Nggak ada yang ibaratnya nggak ada pegangan kita lagi. Kalau di saham kan ada pegangan nih, berarti kita kan ibaratnya pemilik saham tersebut kan. Iya benar. Nah kalau kripto juga sama, pemilikan koin Koinnya. tersebut. Nah tapi kalau misalkan di forex kita nggak bisa kepemilikan uang secara digital gitu, uang exchange, uang asing nggak ada. Uang asing kan harusnya kan dipegang secara cash kayak gitu. Oh gitu, dari Kang Dodi itu Iya. kalau misalkan di saham tuh berarti di average down atau enggak di Iya. cut loss ya. Iya. Kalau di cryptocurrency juga sama juga. kayak gitu ya, Iya. kecuali di forex Iya, tadi ya. kecuali Di di forex tuh forex. udah benar-benar loss aja gitu. Fatal Ya. kalau di forex, susah gitu. Kalau dari Paling ya. Kang Raffi sendiri gimana nih? Kalau untuk menanggulangi kerugian yang dulu gitu, Ya. caranya kalau saya di forex itu dengan belajar lagi, terus sama menetapkan stop loss. Jadi jika harganya sudah turun ke titik yang sudah kita tentuin, jadi otomatis bakal terjual gitu si barangnya itu. Intinya belajar dari pengalaman lah ya. Gitu. Jadi biar nanti kita menghadapi market udah lebih pede lagi gitu, karena Oh iya udah benar banget. kemampuannya udah bertambah. Oke, kalau dari saham sendiri? Kalau dari saham ya ditentuin gitu berapa, mau lossnya mau berapa persen, mau 2 tick atau berapa gitu. Kalau untuk saya sendiri karena saya tipenya trading, Ya. saya paling hanya mengukur kerugian 2 tick, yaitu sekitar 2%. Oh, Nah, jadi di tradingnya itu di batas di stop lossnya itu di 1-2% gitu Iya. ya kalau dari Akang sendiri ya. Oke. Jadi kalau misalkan di saham tuh ada botnya juga ya. Apa namanya tuh, bot stop lossnya tuh? Oh, itu fitur dari itunya dari sendiri, aplikasi. dari aplikasinya Ya. sendiri. Oh, oke. Nah, kalau sekarang nih kan udah ngomongin stop loss tadi, udah ngomongin kerugian sampai 80%. Akang 200 perak dari forex juga tuh udah ngalamin banyak rugi. Kalau buat pemula sendiri nih, buat para penonton YouTube nih, ada nggak sih rekomendasi saham apa gitu yang bagus untuk buat para pemula gitu?
Kalau dari saya sendiri rekomendasi saham tentunya jangan ikut-ikutan FOMO lah Kang. Gak boleh FOMO ya, fear of missing out. Jangan ikut-ikutan FOMO meskipun ada influencer terkenal, followers banyak, beli saham ini nih bakal naik, bakal anu. Jangan. Jangan pokoknya. Okay. Yang untuk pemula jangan ikut-ikutan FOMO. Terus yang keduanya mungkin sebaiknya Dior, do you own research? Dior, do you own research? Baru tahu juga Dior ini. Hasil analisis sendiri lah pokoknya. Terus yang ketiga kita tuh harus tahu gitu perusahaan tersebut tuh perusahaan itu tuh perusahaan apa gitu, di sektor apa, produknya apa gitu, terus dari fundamentalnya gimana, terus dari kepemimpinannya gimana. Nah kalian tuh ya harus dianalisis sendiri gitu. Makanya saya rekomendasi nomor 2 itu ya itu Dior itu. Nah, on your research. Terus ya paling aman, kalau yang paling aman menurut saya pribadi, bukan kita tuh harus investasi di saham yang LQ45 lah minimal. LQ45. Ya, yang LQ45 kan itu kan cenderung perusahaan-perusahaan bagus gitu kan. Perusahaan-perusahaan blue chip lah yang udah terjamin kinerjanya dari beberapa tahun ke belakang sampai ya puluhan tahun kayak gitu. Oh, jadi buat Akang sendiri rekomendasinya mungkin dari saham-saham yang ada di LQ45 karena udah termasuk saham-saham yang emang udah bagus lah ya. Bagus ya dari beberapa tahun ke belakang gitu ya. Gitu. Nah, kalau dari Kang Rafli sendiri gimana nih? Kalau untuk rekomendasi ya, saya juga kan masih belajar juga. Iya. Paling untuk coba investasi dulu di reksadana, seperti contohnya reksadana pasar uang. Saya juga berinvestasi di situ. Oh, mulai dari reksadana dulu Ya, gitu. karena kemungkinan lossnya kecil sama kerugiannya juga kecil lah. Di reksadana pasar uang kita bisa menghasilkan kalau modalnya 10 juta per tahun bisa capai 6%. 6% itu yang pasar uang ya. Pasar uang. Oh iya. Kalau ada yang lebih besar lagi, reksadana pasar saham, reksadana pasar atau reksadana pendapatan tetap. Nah, obligasi itu, ya. Nah, untuk itu kalau untuk reksadana apa tadi? Saham atau reksadana saham atau pendapatan tetap, returnnya lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Tapi resikonya juga lebih tinggi juga. Nah, jadi harus bisa milih-milih lah yang mana yang lebih menguntungkan. Profil resikonya kali ya. Sama kalau untuk rekomendasi saham sendiri, kalau menurut saya lebih milih untuk membeli saham yang non silikal, yaitu saham yang kebutuhan pokok kayak makanan, kayak misalkan Sido Muncul kayak gitu. Karena bahan pokoknya gitu nggak terbatas, nggak seperti kalau kita membeli saham seperti dari pertambangan kan sumber dayanya cukup sedikit, terbatas betul. Nah paling segitu sih. Oh jadi dari Akang sendiri tuh lebih prefer kalau misalkan buat pemula tuh mulai dulu dari reksadana dulu ya, baru lanjut lagi kalau misalkan emang masuk saham tuh. Kalau dari Akang preferensinya lebih ke kayak yang tadi ya, saham-saham yang kayak Sido yang kayak gitu-gitu, yang Unilever ya, saham yang berarti makanan ya, konsumer. Nah kalau dari masa pandemi ini nih, perubahan-perubahan yang ada saat ini tuh ngaruh nggak sih profitnya ke kalian, atau jadi lebih gimana gitu? Kayak misalkan kan dari segi ekonomi nih lagi pada turun, saham-saham pada turun, itu berpengaruh juga nggak sih ke kalian gitu? Boleh dari Kang Rafli deh sekarang. Kalau untuk efek pandemi dalam berinvestasi ya, menurut saya kurang berefek gitu, karena saya sendiri tipenya trading, nggak investasi. Kalau investasi kan harus memikirkan jangka panjangnya gitu, suatu perusahaan. Nah kalau untuk saya sendiri tidak ada efeknya gitu, karena saya juga sudah menerapkan gimana cara berinvestasi yang baik, yang nggak FOMO gitu contohnya. Nggak FOMO ya. Udah ada planningnya lah pokoknya ya. Untuk trader tuh jadi nggak terlalu berpengaruh gitu ya buat Akang sendiri sebagai trader. Nah kalau dari Kang Dodi sendiri gimana nih? Dalam masa pandemi seperti ini ya,
untuk kayak ya betul seperti kayak yang Raffi bilang, sebenarnya kalau misalkan kita awalnya udah trading, itu tuh nggak terlalu terdampak lah. Kadang malah sebagai sebagai kesempatan ataupun peluang lah. Nah, jadi di kondisi Covid seperti ini tuh kadang-kadang banyak kayak saham-saham tuh yang digoreng gitu kan. Yang ditaikin itu secara tiba-tiba, diturunin secara tiba-tiba juga. Nah, itu digoreng tuh, namanya itu ya. Nah, itu tuh jadi sebuah peluang gitu. Kalau misalkan kita sebagai trader. Tapi kalau misalkan kita sebagai investor, ya tentunya keberatan. Soalnya investor itu kan pasti kita melihat dari kinerja perusahaan, ya enggak? Nah, kinerja perusahaan tersebut, kalau misalkan perusahaan itu terdampak COVID, otomatis kan pendapatan turun. Nah, kayak revenue juga turun tuh. Nah, jadi si perusahaan tersebut tuh bisa mempengaruhi kayak laporan keuangannya juga, terus kayak feedback untuk dividen, untuk kayak investor. Jadi kayak gitu kalau misalkan kita sebagai investor. Beda lagi kalau untuk kayak swing trading nih. Kalau swing trading itu bisa ngambil momentum gitu kan. Ketika kayak di tahun kemarin ya di pas 2020 nih. Itu kan untuk IHSG sendiri kan itu kan rontok sampai ke harga 3.000 sekian lah kalau nggak salah. Oh iya, IHSG sampai 3.000 ya. Nah itu tuh kayak untuk kayak swing trader itu tuh kesempatan banget kayak buat kita tuh ngambil di bawah gitu, beli perusahaan yang sedang diskon lah istilahnya. Diserok lah ya, lagi diskon lah ya sampai dari bawah banget itu. Nah, makanya itu untungin banget sih. Makanya dari berita kemarin adanya Covid kan ada kayak orang-orang yang jadi sultan baru gitu. Wah, sultan baru Indonesia tuh. Kayak Kang Doni Salmanan contohnya. Kang Doni Salman tuh serok dari harga 3.000 kali ya dia. Mungkin bisa jadi kayak gitu kan. Nah, terus ada juga kan banyak yang jadi kayak Indra Kents kayak gitu kan. Indra Kents yang jadi kayak baru terekspos ketika ada Covid gitu kan. Oh iya benar banget sih itu. Jadi kayak mereka tuh tahu momentum kapan belinya gitu. Terus ada juga momentum yang kapan jualnya. Nah, jadi kayak mereka tuh bisa jadi keuntungan gitu bagi bagi swing trader gitu. Kayak gitu sih, Kak. Jadi untuk tipe-tipe kayak misalkan yang swing trader yang kayak gitu tuh itu malah jadi kayak expose banget ya, malah jadi buat untung banget lah ya buat peluang gitu kan. Nah, itu jadi peluang banget lah ya. Wah, itu sih keren banget. Makanya kita tuh harus belajar juga kan dari segi investor, trader, swing trade dan macam-macamnya. Boleh banget ya nanti dari divisi edukasi di edukasi lagi lah gitu ya. Nah, kalau dari isu terkini nih, kan ada kode broker yang hilang nih. Itu berefek pada pergerakan saham. Nah, gimana tanggapan kalian sih tentang ini? Dari Kang Rafli lagi dulu deh. Untuk penutupan kode broker itu kan dimulainya dari tanggal 6 ya kalau nggak salah. Kalau sebagai trader sendiri itu sangat mengefek ya karena kita nggak tahu itu di mana big player belinya gitu. Jadi big player itu jadi orang yang mempunyai modal besar. Contohnya big player itu dari ini kode brokernya MG, MG atau YP gitu. YP terkenal ya. Jadi kalau sebagai trader kan kita suka ngebuntutin gitu cara membelinya ngekor. Gimana tuh maksud ngekor tuh? Ya, jadi untuk ngekor sendiri jadi kayak istilah tuh ada big pan gitu. Ada arus gede masuk nih ke suatu saham. Nah, kita tuh ngikut beli. Kayak gitu, Kang. Jadi ibaratnya kan kalau misalkan jadi big player itu bisa mempengaruhi suatu harga gitu. Apalagi kalau harga saham itu harganya tuh cenderung murah gitu, di bawah 500 perak itu sekali dibeli sama yang big fund itu tuh harganya bisa sekali loncat. Oh gitu ya. Iya. Kadang-kadang bisa nyentuh arah gitu sampai reject atas gitu. Gitu. Jadi istilahnya itu tuh ngekor itu tuh ngekor ya. Ngekor bandar lah. Ngekor bandar. Jadi menurut Akang tadi gimana kalau misalkan ada kode broker yang hilang itu? Ya kalau menurut saya sendiri itu ngefek ya kepada saya sebagai trader sendiri. Karena kalau yang udah disebutin tadi sama Kang Dodi ngekor. Ya kalau kita nggak hati-hati gitu ikutnya, kalau kita telat sell gitu barangnya, kita bisa jadi ruginya berlipat-lipat gitu. Betul sekali ya. Tapi untuk kode broker sendiri itu juga pada akhir sesi, pada penutupan kedua itu juga bakal ada
di summary-nya ya kan. Iya. Jadi nggak betul-betul tertutup. Enggak. Jadi pada akhir sesi juga diperlihatkan gitu. Diperlihatkan apanya tuh? Ya kode brokernya itu. Kode broker yang bakal hilang gitu. Ya kode broker itu yang kan pada Kode brokernya. Jadi gini Kang, setiap Sorry, soalnya kan nggak terlalu ngerti ya buat kita yang masih awam, ya, siapa tahu bisa saya dijelasin. tambahin lah ya, saya tambahin sedikit. pada jam market gitu. Pernyataan Kang Rafli, sebenarnya jadi setiap sekuritas, jadi kayak Pintraco, kayak Indo Premier, kayak Mirai Asset itu kan namanya broker. Iya, Itu broker ya. ada semacam kodenya gitu Kang. Kode-kodenya gitu. benar. Nah, jadi tanggal 6 kemarin yang dihapus itu kode brokernya. Nah, jadi dihapusnya tuh bukan permanen gitu Kang. Bukan permanen dihapus, selamanya enggak. Jadi dihapusnya tuh selama jam bursa. Oh gitu ya. Nah, Broker jadi dari selama jam bursa. 9 Benar, dari benar, jam benar. 9 sampai ke jam 3.30 gitu, 15.30. Nah, itu tuh ditutup, istilahnya dihapus lah. Nah, pas sudah penutupan pasar, jam penutupan pasar, kode brokernya itu ya ada lagi, bisa kita analisis lagi. Ya, analisis lagi. Oke. Itu Bang. Jadi buat Akang berdua tuh kode broker ini yang kalau diberhentikan itu tuh berpengaruh banget lah ya. Pengaruh. Kalau saya sendiri benar seperti kayak Kang Rafi bilang, kalau misalkan buat trading itu yang sifatnya harian, emang ngaruh banget. Gitu kan, kalau misalkan buat yang kita scalper gitu ya emang ngaruh. Terus kalau misalkan untuk swing nggak terlalu besar lah, paling efeknya tuh sekitar 20% lah, 20% 30% ngefeknya kalau misalkan kita sebagai swing trader. Apalagi kalau misalkan buat investor, wah itu mah investor mah nggak terpengaruh sama sekali. Nggak berpengaruh untuk para investor ya. Iya, soalnya kan ya sudah tadi diceritakan, kalau investor itu kan ibaratnya kita menabung, beli saham udah tinggal gitu Kang. Oke, jadi kalau yang broker saham yang hilang itu tuh jadi berpengaruh lah ya, bisa sampai berapa tadi, 20-30% lah ya kalau untuk swing trader. Oke. Nah kan tadi udah banyak banget ya ngebahas tentang investasi, udah bahas kerugian, udah bahas saham, sampai forex, sampai cryptocurrency malah kan. Nah, dari Akang berdua ini tuh kira-kira ada tips and trick nggak sih untuk orang-orang yang mau berinvestasi gitu? Boleh dari Kang Rafli dulu deh. Tips and trick yaitu harus belajar dulu gitu, harus mengerti apa yang kita investasikan itu. Jadi jangan asal FOMO gitu, cuman kita dengar dari orang atau dari berita kayak kripto gitu. Sudah banyak itu contohnya yang cuman membeli ya investasi kripto hanya dengan mendengar FOMO gitu. Harusnya kita harus mengerti gitu apa yang kita beli itu, harus paham gimana perkembangannya gitu. Dipelajari dulu lah ya gitu. Kalau bisa beli buku gitu, contohnya ya. Sama paling ini follow juga Instagram yang ngebahas tentang saham kayak Kirain gitu. mau follow Instagramnya gitu. Enggak. Terus apalagi ya udah paling segitu. Udah ya itu. Jadi intinya dipelajari dulu, terus cari info dulu gitu ya tentang apa yang mau dilakuin gitu kan, kayak investasi kayak gitu, dicari dulu infonya lah ya. Ya, baru eksekusi. Boleh dari Kang Dodi ada tips and trick lagi nggak? Untuk tips and trick sendiri itu kalau dari saya ya mungkin emang benar sih, paling belajar dulu lah investasi leher ke atas, ibaratnya ya kepala dulu lah, investasi pengetahuan ya biar kita tuh nggak kebawa ya itu tadi kayak FOMO. Nah kayak gitu tuh. Terus Dior juga Dior ini dibawa terus ya. Dior nih ya, soalnya untuk investasi sendiri tuh jadi Dior tuh paling menentukan lah, ibarat sebagai pegangan kita lah kayak gitu Bang. Apalagi ya paling sering-sering kayak kata Kang Rafli, sering follow kayak akun-akun yang sering kasih sinyal ataupun kasih tips and trick, terus kayak cara-cara analisis teknikal ataupun fundamental. Nah terus jangan lupa juga sering baca berita, itu tuh ngaruh banget ya. Ngaruh banget kalau berita itu
berita itu bisa dari TV yang misalkan bisa dari televisi, bisa dari Instagram, bisa dari Twitter, kan banyak kan sekarang kan platform berita, dari Iya, TikTok bener pun banget. juga itu bisa Dari TikTok termasuk juga, juga wah, berita iya, itu kan. banyak banget berita Nah, juga. iya, jadi kayak gitu sih Kang, mungkin tips and trick dari saya tuh kayak gitu. Oke, jadi tips and triknya tuh intinya sama juga ya, mirip-mirip sama Kang Iya. Rafli juga. Itu tuh kita harus dipelajarin juga, cari juga dari info media-media, Iya. kayak TikTok juga tuh udah banyak banget kan ya. Nah, kan dari tadi udah banyak banget ngobrolin panjang lebar tentang saham, tentang cryptocurrency, tentang forex. Nah, sekarang mau bisa disimpulin sama hostnya sendiri nih dari saya, Rafli juga nih. Nih, kalau mau investasi ke saham atau instrumen investasi lainnya tuh mending kita tuh mulai dari pengetahuannya dulu gitu. Kayak kita tuh belajarin dulu apa sih saham, apa sih reksadana, apa sih forex, apa sih cryptocurrency kayak gitu kan. Nah, terus jangan lupa juga kata Kang Dodi, ingat Dior. Dior tuh apa tadi Kang? Do your own research. Do you on research. Nah, itu tuh emang kita tuh harus research lagi juga sendiri. Iya. Intinya kayak gitu sih ya. Terus mungkin cukup aja sampai di sini aja podcast kali ini. Makasih banget buat dua narasumber hari ini. Makasih banget Kang Dodi, Kang Rafli Ya. udah mau mampir ke GI Talk dan ngasih banyak banget ilmu nih buat para penonton di GI Talk ini kan. Itu tuh pasti berguna banget juga buat kalian. Jadi dicukupkan aja sekian. Jadi terima kasih. Dadah. Thank you guys. Thank you. I got you and your vibes in my mind, I can't get 'em out. No matter how hard